Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan. Tentu saja kita semuanya ingin bahagia dan kebahagiaan itu bertingkat-tingkat ya. Tingkatan yang paling pendek itu kebahagiaan atau kesenangan yang terkait dengan fisik, yang terkait dengan dunia. Misalnya kita punya indera ya, indera penglihatan. Maka ketika kita melihat sesuatu yang indah, itu kita senang, kita bahagia melihat pegunungan, melihat air yang mengalir, melihat laut, maka kita senang, bahagia. Begitu juga indera terkait dengan pendengaran, ketika kita mendengar sesuatu yang baik, mendengar sesuatu yang indah, maka kita senang, bahagia. Begitu juga indera penciuman, ketika kita mencium sesuatu yang wangi, maka kita senang, bahagia. Juga indera pengecapan, ketika kita merasakan makanan yang enak, lezat, maka itu kita merasakan kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan. Juga indera peraba ya, ketika kita meraba sesuatu dan kita merasakan sesuatu itu sehat, sakit dan seterusnya, kita ketika sehat merasa senang, bahagia. Itu adalah kenikmatan atau kebahagiaan yang sifatnya pendek ya. Ketika itu kebahagiaan terkait dengan fisik. Nah, ketika kebahagiaan itu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan akal kita, misalnya membaca, melakukan sesuatu, maka akan semakin panjang, semakin luas. Nah, kebahagiaan itu akan semakin panjang, semakin jauh, itu ketika segala sesuatu yang tadi kita rasakan terkait dengan indera kita, fisik kita, terkait dengan akal kita, terkait dengan hati kita, itu sibghah, diwarnai dengan nilai, yaitu nilai keislaman dan nilai keimanan. Nah, ketika segala sesuatu yang kita rasakan indah, enak, lezat, ketika diwarnai dengan nilai Islam dan nilai iman, itu akan semakin kuat, semakin panjang, semakin lama, semakin kekal kebahagiaan itu. Makanya keimanan itu ada kenikmatannya. Ketika kita beriman, maka kita merasakan nikmatnya keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Dzaqo ta'mul iman man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadi rasula." Maka seorang itu akan merasakan nikmatnya keimanan ketika dia ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap ajaran Islam, dan ridho terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul dan sebagai Nabi. Nah, sehingga kebahagiaan itu akan semakin kuat, semakin panjang, semakin lama, bahkan semakin kekal ketika dilakukan atau dilapisi, diwarnai dengan nilai-nilai keimanan dan keislaman. Makanya segala sesuatu yang kita rasakan indah di dunia dan dibolehkan di dalam ajaran Islam, ketika kita warnai dengan ajaran Islam, maka akan semakin nikmat. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita mengucapkan subhanallah, masya Allah. Ketika kita makan, maka kita mengucapkan misalnya bismillah. Merasakan makanan yang enak, kita mengucapkan bismillah. Kita merasakan sesuatu, kita mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, Allahu Akbar. Maka itu akan semakin kuat kenikmatan, kebahagiaan yang kita rasakan. Demikian juga apa yang kita lakukan di dunia ketika bernilai ya sesuai dengan ajaran Islam, maka kebahagiaan itu akan kekal sampai di akhirat. Karena apa-apa yang kita lakukan di dunia itu akan mendapatkan pahala, dan kenikmatan di dunia tidak hilang, tidak
tersisa tetapi akan terbawa ke akhirat karena kita warnai dengan ajaran Islam. Kita senantiasa mengawali segala sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan mengakhir dengan nama Allah bismillah dan alhamdulillah. Nah, inilah ajaran Islam yang indah yang memberikan warna kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan yang pendek, yang sempit, yang terbatas, tapi kebahagiaan yang lama, yang kekal sampai di akhirat. Sehingga demikianlah kebahagiaan itu bertingkat-tingkat dan tentu saja puncak kebahagiaan itu ketika kita dimasukkan ke dalam surga dan dibebaskan dari api neraka. Itu adalah puncak kita merasakan kebahagiaan. Makanya Allah menyampaikan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah sukses, telah bahagia, dan kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang sementara yang menipu. Dan demikian juga di surga itu kenikmatannya bertingkat-tingkat dan puncak kenikmatan di surga itu ketika seluruh anggota badan kita merasakan kenikmatan itu, yaitu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis bahwa puncak kebahagiaan ketika orang beriman di surga melihat Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan di dalam ayat, yaitu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, orang-orang yang melaksanakan kebaikan al-husna. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, orang-orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan surga. Wa ziyadah artinya tambahan, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mereka wajahnya berseri-seri di surga dan mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah juga menyampaikan bahwa orang-orang beriman nanti di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti gambarannya, seperti kita di dunia melihat bulan, begitu jelas. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat yang kita cita-citakan, yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.